Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita semua. Salam sehat, salam jumpa kembali dalam renungan harian yang senantiasa setia menyapa kita. Di hari ini kami berharap Bapak Ibu dan saudara-saudari senantiasa dalam keadaan baik, sukacita dan dalam keadaan sehat. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita untuk hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan dalam renungan harian untuk hari ini. Namun sebelumnya kita awali di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam segala kebaikan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini, hari baru yang kami boleh sambut di dalam sukacita dan di dalam pengharapan. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami lagi, kami mau bersekutu bersama dengan Tuhan dalam renungan harian di hari ini. Berkatilah kami dan berkatilah firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, ayat renungan untuk kita di hari ini tertulis dalam kitab Ratapan pasal yang kelima ayat yang ke-21. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam beberapa khotbah yang saya pernah sampaikan, saya pernah katakan demikian. Ketika orang mengalami keterpurukan atau mengalami kesulitan, kesusahan, atau kekecewaan, ada dua kemungkinan yang terjadi. Dia bisa saja semakin dekat kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan, dan berharap untuk kekuatan daripada Tuhan. Tapi ketika orang mengalami keterpurukan,
ada juga yang kemudian meninggalkan Tuhan, tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak mau meminta kekuatan kepada Tuhan karena merasa persoalannya begitu sangat besar dan Tuhan tidak peduli atas hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, renungan kita kali ini adalah doa syafaat dari Yeremia bersama dengan bangsa Israel yang sedang mengalami keterpurukan, mengalami kesulitan, mengalami kesusahan sebagai bangsa buangan di Babel. Kita pasti tahu sejarah kehidupan Israel yang berdosa di hadapan Tuhan, yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan, yang kemudian berpaling daripada Tuhan, menduakan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Sebagai upah atas keberdosaan itu, Tuhan kemudian menghukum Israel dengan menjadikan mereka sebagai bangsa buangan di Babel. Sebagai bangsa yang terbuang, tentu saja tidaklah enak, tentu saja tidaklah nikmat, karena tidak punya kebebasan, tidak punya kesempatan untuk menikmati segala sesuatu dengan baik. Tapi mereka berada dalam jajahan, di bawah pemaksaan, di bawah kekuasaan dari Babel sebagai bangsa tempat mereka terbuang pada masa itu. Oleh karena sakitnya kehidupan itu, oleh karena terpuruknya kehidupan itu, oleh karena sulitnya kehidupan yang dialami Israel, kemudian mereka memohon kepada Tuhan. Mereka menjerit kepada Tuhan. Mereka meratap kepada Tuhan dalam kondisi yang sedang mereka alami, dalam keterpurukan yang mereka alami, dalam kesakitan yang mereka alami sebagai bangsa buangan itu. Yeremia adalah nabi yang menjadi saksi dari keterpurukan yang dialami Israel sebagai bangsa buangan di Babel. Itu sebabnya dalam doanya Yeremia meminta, memohon dan berharap kepada Tuhan untuk pertolongan, untuk belas kasihan daripada Tuhan atas keterpurukan yang dialami oleh Israel pada masa itu. Kitab Ratapan adalah kumpulan dari syafaat, kumpulan dari doa yang dinaikkan oleh Yeremia kepada Tuhan sebagai permohonan untuk belas kasihan Tuhan terhadap Israel yang terbuang itu. Dan renungan kita kali ini berkata, "Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala." Ini adalah doa permohonan, doa pertobatan, doa pengakuan yang dinaikkan oleh Yeremia mewakili bangsa Israel yang meminta pertolongan kepada Tuhan, sekaligus juga mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, atas pengakuan, ratapan, dan permohonan itu, pada masa kemudian Tuhan pulihkan, Tuhan bebaskan, dan Tuhan bawa bangsa itu dari tanah pembuangan Babel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, renungan ini juga sekaligus menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, sekaligus juga menjadi kekuatan bagi kita yang sedang berharap. Apakah kamu sedang mengalami keterpurukan? Ataukah kamu sedang berhadapan dengan kesulitan? Apakah kamu sedang memiliki beban yang sangat berat? Atau sedang mengalami kekecewaan di dalam kehidupan? Firman Tuhan hari ini mengajak kita, mintalah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, "Bawalah aku ya Tuhan kepada jalan-jalan-Mu. Bawalah aku ya Tuhan keluar daripada keterpurukan ini. Bawalah aku Tuhan keluar daripada kesulitan ini. Bebaskan aku Tuhan daripada beban yang sangat berat ini. Tolonglah aku Tuhan di dalam kekecewaan ini. Bawalah aku Tuhan, baharuilah kehidupanku. Arahkanlah aku kepada jalan-jalan-Mu supaya aku hidup dalam sukacita,
hidup dalam kebaikan seperti yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi Tuhan. Tidak ada pergumulan yang terlalu besar bagi Tuhan. Kalau kamu merasa persoalanmu sangat besar, kesulitanmu mencoba menghancurkan kamu, engkau mengalami pergumulan yang sepertinya menekan hidupmu, firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagimu, kekuatan bagi kita. Datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Di dalam Dia ada kekuatan, di dalam Dia ada pembebasan, di dalam Dia ada topangan, di dalam Dia ada jalan keluar, dan di dalam Dia ada pembaharuan atas segala hal sulit yang kita alami di dalam kehidupan ini. Ketika Israel, Tuhan karuniakan kemudian dengan pembebasan dan dengan berkat yang besar, maka kita juga layak untuk menerima itu. Karena Tuhan yang memberkati Israel di masa dulu. Tuhan yang menjawab doa Yeremia di masa dulu. Tuhan yang memberi jalan keluar atas permohonan Israel di masa dulu adalah Tuhan yang sama, yang mendengar doa-doa kita di masa kini. Jika Tuhan memulihkan Israel, Tuhan juga akan pulihkan saudara-saudari. Jika Tuhan membebaskan Israel dari keterpurukannya, Tuhan juga akan bebaskan kita dari keterpurukan kita. Jika Tuhan memberi topangan, menganugerahkan kekuatan, dan menjanjikan berkat bagi Israel di masa dulu, Tuhan juga akan menopang kita, memberi kekuatan, dan memberi berkat bagi kita di masa sekarang. Datanglah kepada Tuhan, naikkanlah doa syafaatmu kepada Dia. Mohonlah untuk pertolongannya, mohon untuk belas kasihannya, dan berharaplah hanya kepada Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sapaan firman Tuhan di pagi ini. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menguatkan kami di dalam kehidupan kami. Mungkin di antara kami ada yang sedang terpuruk, ada yang bergumul, ada yang mengalami kesulitan, ada yang mengalami kekecewaan. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa datang kepadamu, membawa setiap persoalan kami. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada kekuatan, ada topangan, ada jalan keluar dalam setiap hal sulit yang kami alami. Jangan biarkan seorang pun berpaling daripada Tuhan oleh karena kesulitannya, tapi ajari kami untuk semakin mendekatkan diri hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dalam nama Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus adalah kekuatan bagi kita. Shalom.